Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat selai nanas dengan warna yang cerah. Nah, langsung aja di sini aku udah siapkan 5 buah nanas. Pilih buah nanas yang sudah matang supaya hasil warnanya bagus. Oke, kelima buah nanas ini udah aku kupas dan dibuang bagian bijinya. Dan gak lupa ini nanasnya kalau udah dikupas langsung direndam pakai air garam supaya gak gatal. Oke, kayak gini ya hasilnya. Setelah dikupas dan direndam pakai air garam, langsung aja buah nanas ini kita potong-potong dulu. Nah, ini untuk bagian bonggolnya jangan dibuang ya, untuk menghasilkan serat selai nanas yang bagus. Kemudian buah nanas ini akan aku haluskan dengan menggunakan chopper. Nah, kalau pakai chopper cukup dipotong kayak gini aja juga nggak masalah ya. Kecuali kalau misalkan kalian pakai blender harus dipotong-potong lebih halus lagi dan ditambahkan air. Tapi kalau misalkan pakai chopper dari Mito Chiba ini nggak perlu ditambahkan air. Setelah itu langsung aja kita tutup dan pasang mesin chopper di atasnya. Seperti biasa untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper dari Mito Chiba yang aku fungsikan sebagai blender. Nah, ini langsung aja kita blender sampai halus ya. Kalau kalian nggak punya chopper, kalian masih bisa membuatnya dengan menggunakan blender ataupun sekedar diparut manual pakai tangan. Nah, kalau misalkan mau cepet, bagusnya sih pakai blender ataupun chopper ya. Oke, setelah dihaluskan ini masih ada ruang ya, jadi kita tambahkan lagi aja sampai gelas choppernya penuh. Oke, kalau menghaluskan dengan menggunakan chopper ini nggak butuh waktu yang lama ya, cukup sebentar aja hasilnya bisa halus seperti ini. Nah, kalau dari blender kayak gini langsung aja kita tuangkan ke dalam panci ataupun wajan yang udah disiapkan. Kemudian kita blender lagi buah nanas yang sisanya. Untuk 5 buah nanas kalau pakai chopper Mito Chiba ini cukup 2 kali ngeblender aja, karena kapasitas gelas dari chopper Mito Chiba ini 2 liter, jadi cepet banget dan bisa menampung banyak ya. Setelah buah nanasnya dihaluskan, langsung aja kita masak dengan menggunakan api sedang sampai airnya surut, sambil sesekali diaduk ya. Nah, dalam memasak buah nanas ini ketika mendidih dia akan meletup-letup, jadi bagusnya kalau udah meletup-meletup kita tutup aja biar aman ya. Oke, bisa kalian lihat ya, ini airnya udah surut. Nah, kalau udah surut kayak gini, baru kita tambahkan gula pasir. Untuk takarannya, 1 buah nanas, gula pasirnya 100 gram. Karena ini aku pakai 5 buah nanas, jadinya aku tambahkannya 500 gram. Dan untuk menambahkan gula pasir, ini harus benar-benar airnya surut dulu baru kita tambahkan. Karena apa? Supaya hasil selai nanasnya jadi bagus dan juga cerah. Kalau menambahkan gula pasirnya di awal berbarengan dengan nanas yang berair, yang ada gula pasirnya keburu menjadi karamel dan itu yang menyebabkan warna selai nanas jadi hitam. Oke, setelah ditambahkan gula pasir, selai nanasnya akan kembali berair ya, karena dari gula pasir tadi yang mencair. Nah, ini kita masak lagi sampai airnya surut. Nah, ini juga sama ya, meskipun ditambahkan gula pasir, ini akan meletup-letup pada saat mendidih, jadi bagusnya kita tutup aja. Nah, sesekali diaduk-aduk supaya tercampur rata dan gula pasirnya tidak matang sebagian. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya hasil selai nanas yang udah mateng dan udah jadi. Airnya udah benar-benar surut dan ini hasil warnanya juga udah cantik banget. Nah, kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, ini aku gunakan sendok takar ukuran setengah sendok teh atau nomor 4 dari yang terbesar. Nah, ini langsung aja selai nanas yang udah dingin ditakar pakai sendok takar seperti ini, diratakan. Kalau udah diratakan seperti ini, langsung aja kita ambil dan kita bulat-bulat sampai licin.
Untuk membulat-bulat selai nastar ini lebih enak pakai sendok takar kayak gini ya. Udah pasti takarannya sama semua dibandingkan dengan pakai timbangan digital. Itu lebih ribet kalau menurut aku. Pastikan dalam membuat selai nanas ini kalian gunakan sarung tangan plastik supaya nggak tersentuh tangan langsung dan bisa memperpanjang masa kadaluarsa dari selai nanas ini. Ini dia hasilnya selai nanas yang aku buat. Gimana guys? Cara membuatnya gampang banget kan? Dari 5 buah nanas jadinya sebanyak ini. Nah, kalau udah dibulat-bulat kayak gini, biasanya aku simpan dulu di kulkas semalaman, baru akan aku susun di dalam toples dan ditutup rapat. Kenapa aku simpan dulu di kulkas baru kemudian disusun di dalam toples? Karena kalau misalkan langsung disusun di dalam toples, biasanya selai nanasnya ini akan rapet lagi ataupun lengket satu sama lain. Tapi kalau misalkan selai nanasnya disimpan dulu di kulkas semalaman, dia akan berbulat-bulat utuh dan tidak akan saling menempel satu sama lain. Sedangkan untuk masa ketahanannya, selai nanas yang udah jadi ini bisa tahan 1 sampai dengan 2 bulan di suhu ruangan dan 3 sampai dengan 4 bulan disimpan di kulkas. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.